bisa lakukan? Apa yang bisa kita sampaikan? Yang mati di majelis taklim apa yang kita bilangnya? Husnul. Yang matinya di prostitusi bilangnya apa? Itu penilaian zahir kita. Ada rahmat Allah pada di situ. Maka kemudian kita diajarkan tidak boleh ada seperti itu. Rahmatnya Allah wasi'ah. Tidak boleh. Anda ngerti tidak tahu dibilang apakah mayat ini baik? Udah bilang aja baik sudah. Baik. Karena nggak mungkin dia tidak punya kebaikan. Karena tidak itu namanya apa husnuzon kita kepada dia. Nah, dan hadirin sekalian, inilah yang kemudian dirohimkan, disilahkan. Jadi rahim kita itu, kasih sayang kita ini harus disambung. Sehingga nyambunglah kita ini punya kasih sayang kita nyambung kepada orang lain itu. Nah itu namanya silaturahim. Hadis tentang silaturahim ini udah banyak banget kita dengar. Mau rezekinya banyak silaturahim, mau umurnya. Nabi Daud alaihissalam diriwayatkan ada dua orang lagi berantem datang kepada dia. Lalu kemudian ada malaikat Israel. Ini dua orang ini kagak bisa didamai ini, udah damai saja. Nggak mau, bertengkar saja. Lalu kata Israel, udah biarin Daud mati setelah ini ya. Nih catatannya sudah ada. Terus, udah. Lalu keluar dia. Besok ketemu lagi Nabi Daud sama orang ini. Israel dipanggil. Nabi itu kan cekes sama malaikat, nggak kayak gitu ya. Kenapa saja dipanggil? Ente ini bohong apa gimana cepat ada salah? Itu loh orang itu masih hidup. Katanya besok kena lari mati dari keluar. Kata Israel bener Daud. Ini orang yang mestinya mati kemarin. Tapi ketika keluar dari majelismu, dua orang ini ternyata damai. Udah disilah lagi yang tadinya qati'ur rahim disambung lagi. Karena dia menyambung silaturahim lagi, Allah kasih dia bonus 20 tahun umur ke depan. Kenapa silaturahim? Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair ketika menjelaskan hadis ini menerangkan sebuah kisah kayak begini. Ada seseorang ulama datang ke Mekah untuk haji. Lalu kemudian sampai di Mekah, uangnya dia kan bawa uang 10.000 dinar, itu dititipkan kepada temannya yang terpercaya. Dulu kan belum ada bank, belum ada hotel, belum ada setbox. Jadi duitnya itu dititipin ke temannya. Hajilah dia. Setelah haji dicari temannya udah meninggal. Lalu kemudian temannya kan terpercaya, ditanya sama anaknya, bapak lu titipin duit nggak? Enggak. Bingung lagi ini, duit taruh di mana nih, orangnya sudah meninggal. Datanglah dia ke ulama Mekah, kata Imam Zahabi, minta petunjuk. Wahai ulama, wahai syekh, ini saya dititipin duit sama orang ini meninggal, nggak ada yang tahu duit ini taruh di mana. Kata syekh begini, engkau ke sumur Zam-Zam, teriakin nama dia di sumur Zam-Zam. Kalau dia ahli surga, dia akan nyaut di situ. Sumur Zam-Zam zaman dulu ya, bukan sumur yang sekarang. Kalau dulu zaman saya haji aja 93 itu masih kelihatan itu. Masih kelihatan apa namanya masih kelihatan sumurnya. Apalagi dulu datanglah dia ke sumur Zam-Zam diteriak, ya fulan. Kaki kamu nyaut. Ya fulan nyaut. Datang lagi dia ke Syekh, ini saya panggil nggak nyaut. Oh, Anda pergi sekarang ke Yaman. Di Yaman ada sumur namanya sumur Barhut. Sumur Baut itu mulutnya jahanam, mulutnya neraka jahanam, terkoneksi sama neraka jahanam. Kalau engkau panggil dia dari situ, berarti dia masuk neraka. Pergilah dia ke Yaman itu dari Mekah itu. Lalu nyari sumur Barhut namanya di Yaman itu. Lalu kemudian panggil, ya fulan, nyaut. Iya ente. Terus tanya, duit gua di mana? Taruhnya. Duit ente gua simpan di dalam tanah, di dalam rumah, di dalam tuh Anda gali aja. Kalau saya titipin anak, takutnya nggak dipakai kemana. Jadi saya gali, taruh di dalam rendam. Oh iya, makasih. Tak dulu. Ente kenapa ada di sini? Ente kan orang baik. Kenapa ada di tempat sini? Ini kan sumur Barhut. Katanya gini, saya punya saudara, punya adik, orang miskin, adik saya miskin. Saya putuskan, saya nggak mau lagi peduli sama dia. Bodoh amat adik saya mau miskin. Saya putuskan silah saya, rahim saya kepada adik saya. Dia orang yang fakir, dia orang yang tidak punya. Saya udah malas ngurusin dia. Gara-gara itu kalau cemplungin saya ke dalam neraka. Nauzubillah min. Maka akhirnya kata Allah ini dalam hadis kursinya, ya ibadi, wahai hambaku, la tuhkabar, la tuhsinu, lima la tuhsinuna illa liman ahsana ilaikum. Wahai hambaku, lima la tuhsinuna illa liman ahsana
kamu tidak berbuat baik kecuali cuma sama orang yang berbuat baik sama kamu. Wala tasiluna illa man wasalakum. Engkau tidak menyambung silaturahim kecuali cuma kepada orang yang mensilaturahimi kamu. Wala tukallimuna illa man kallamakum. Engkau tidak berbicara kecuali kepada orang yang pengen bicara kalian, pengen diajak bicara doang. Engkau ini siapa? Cuma mau bersilaturahim sama orang yang mau diajak silaturahim. Engkau pengen berbuat baik cuma kepada orang yang berbuat baik kepada kamu. Itu mah gak usah pakai ilmu. Berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat baik kepadamu, itu mah gak pakai ilmu itu. Gak usah pakai ilmu itu, gak usah pakai tirakat, gak usah pakai riadoh. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik pada kita. Itu mah gak usah pakai riadoh, itu mah sudah bersilaturahim kepada orang yang menyambung silaturahim. Itu mah gak usah pakai ilmu itu. Maka kata Allah, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang mukmin adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya. Wallazina ahsana liman asaa ilaihim. Dan orang-orang yang beriman adalah orang mukmin adalah orang-orang yang berbuat baik liman asaa ilaihim, kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Wa yasiluna liman qata'ahum. Orang yang menyambung silaturahim kepada orang yang memutus silaturahim pada dia. Nggak kayak kita. Sorry, gua ini apa nih? Ngapain gua datang ke dia? Dia dulu datang ke gua. Itu namanya yang nyala apa? Kagak mau gitu. Mau ngapain gua datang ke dia? Dia jangan datang ke gua. Gitu kan? Itu mah nggak pakai ilmu itu. Yang pakai ilmu itu harus begitu. Nggak pernah dia datang ke kita, nggak pernah dia silaturahim pada kita. Kita sambungi silaturahim pada dia. Itulah tingkat mukmin sejati. Karena itu butuh kelegaan hati. Dan kita Ramadan Syawal ini betul-betul menjadikan manusia punya hati yang lega, punya hati yang besar, punya hati yang jembar, sehingga mampu memaafkan siapapun saja, mampu menjadikan hati kita ini rahmah, penuh dengan kasih sayang. Allah mudah-mudahan menjadikan kita semua orang-orang yang rahmatan lil alamin, memberikan kasih sayang kepada semua alam. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.